Selamat datang di acara Asia Excellence tahun 2023. Pada sesi kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan presentasi dari kelompok yang terdiri dari Vincentius Christian Apriliano, Adika dari Suara Rosadi, dan Petrus Aurelius Purwojati di Bisana Ardi Nugra. Maka mereka mempresentasikan hasil riset mereka berjudul Pengaruh game online berunsur kekerasan terhadap penggunaan bahasa siswa kelas 12 SMA Paulus Canisius tahun ajaran 2022-2023. Sebelum itu lagi, saya Leonardo Dimastiono akan menjadi host dan Justin Anderson akan menjadi penulis sesi kali ini. Sekarang jika saya memperkenalkan para penguji pada sesi ini. Pertama ada penguji materi adalah Ibu Tri Vina Lunjata, dan kemudian penguji bahasa Bapak Ignatius Arwanto. Presentasi akan berlangsung selama 20 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari penanggap, penguji, dan audiens. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mendengarkan presentasi dari para penguji. Di presenter, saya persilakan. Terima kasih moderator. Sebelum mulai, izinkan mengenalkan izinkan kami untuk memperkenalkan diri, yaitu kami dari kelompok Research Paper 2004 ingin mempresentasikan mengenai judul penelitian kami yang berjudul Pengaruh game online berunsur kekerasan terhadap penggunaan bahasa siswa kelas 12 SMA Paulus Canisius tahun ajaran 2022 dan 2000 sampai 2023. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri lagi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Vincentius Christian dari kelas 1, kemudian sendiri Adika dan Suara Rosadi dari kelas 12 SES 2, dan Petrus Aurelius Purwojati di sana dari 12 SES 2. Dalam presentasi ini kami membagi pembahasan menjadi 4 sub, yaitu pendahuluan, berikutnya hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Lalu untuk pendahuluan akan dilakukan dengan teman saya Petrus Aurelius. Baik, jadi untuk bagian dulu pendahuluan, pada saat ini dunia sedang memasuki yang namanya era digital. Nah, dalam era digital ini ditandai dengan adanya masuknya teknologi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat dan semakin canggih. Teknologi yang berkembang dan semakin canggih ini sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Salah satunya adalah sebagai internet. Penggunaan internet menghubungkan setiap manusia yang ada di dunia dengan satelit, media satelit, telepon, atau alat komunikasi lainnya. Nah, sekarang Indonesia menempati tingkat keempat pengguna internet terbanyak di dunia dengan jumlah pengguna sebanyak 171.260.000 pengguna internet. Dari data tersebut, sebanyak 96,16% pengguna merupakan remaja yang berusia sekitar 13 atau 18 tahun. Remaja-remaja yang banyak menggunakan internet ini seringkali menggunakan internet untuk berselancar di media sosial ataupun mengakses hiburan lainnya seperti game online. Nah, apa itu game online? Game online merupakan suatu permainan di mana kita memerlukan koneksi internet untuk bisa memainkan, dan game online sendiri juga bisa dimainkan bersama dengan orang-orang yang ada di seluruh dunia. Nah, dari game online tersebut 94,5% pengguna internet berusia 16-64 tahun di Indonesia memainkan game online video game per Januari 2022. Nah, game online tersebut juga bervariasi. Contohnya ada game online yang berunsur kekerasan seperti PUBG, Valorant, Fortnite, Mobile Legends, CS:GO, Apex Legends, Rainbow Six, GTA 5 Online, dan Call of Duty. Nah, untuk game online
tersendiri ada peningkatan reaksi emosional. Biasanya peningkatan reaksi emosional ini terjadi karena adanya kekalahan atau hal yang tidak diinginkan saat kita bermain game online. Jadi emosi kita meningkat dan terjadi peningkatan reaksi emosional. Lalu ada kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa sendiri juga berdampak dari bermain game online. Kenapa? Karena dalam game online tidak semua pemain merupakan berasal dari negara kita sendiri. Jadi ada yang berasal dari negara lain seperti Inggris atau Malaysia atau Singapura. Nah, yang kita tidak bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita menggunakan bahasa luar yang mungkin semua orang tahu, atau bahasa Inggris. Contohnya untuk alat komunikasinya. Lalu ada pengaku game online yang ketiga, mengaku agresi. Lalu dalam game online sendiri, saya terdapat itu komunikasi atau chat atau OMI. Lalu dalam e-sport melibatkan orang-orang kembali macam negara yang diperlukan komunikasi juga. Lalu dalam membuktikan bahwa bahasa dapat ditemukan ketika bermain, dengan itu ada probabilitas bahwa bahasa asing diperlukan. Lalu yang keempat ada saya menggunakan bahasa asing dalam gambar digunakan istilah tertentu atau game, break, dan ini merupakan versi bahasa-bahasa yang digunakan dalam game online. Jadi tidak semua bahasa yang digunakan dalam game online tersebut bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi juga ada bahasa-bahasa slang atau bahasa gaul gitu. Ini ada alasan kenapa kita memilih pemilihan bahasa. Alasan pemilihan bahasa. Yang pertama, merasa nyaman dengan pemilihan bahasa yang terpilih. Lalu ada lingkungan yang mendukung. Lalu ada bermain dengan orang yang berasal dari negara asing. Ini ada contoh agresif verbal. Jadi agresif verbal merupakan sebuah tindakan yang kita lakukan untuk mencemooh orang. Jadi bisa berkata kasar, membuli, sarkasme, mengolok, mengancam, menghina, fitnah, dan lain sebagainya. Lalu ini ada faktor dari pengaruh rasa, yaitu seperti rasa frustasi yang timbul ketika bermain, kegagalan saat tadi yang cenderung rasa dari lingkungan dalam game. Nah, ini ada contoh penggunaan bahasa kasar kayak kata hewan, bahkan kata sifat, bahkan kata bagian tubuh manusia ataupun sebuah profesi. Saya tidak perlu menjelaskan. Nah, lalu ada rumusan masalah dari kelompok kita. Yang pertama, apakah game online berunsur kekerasan mengakui peningkatan kemampuan berbahasa siswa kelas 12 SMA Kanisius saat bermain game online berunsur kekerasan? Lalu yang kedua, apa preferensi bahasa yang digunakan siswa kelas 12 SMA Kanisius saat bermain game online berunsur kekerasan? Yang ketiga, apakah game online berunsur kekerasan ini mempengaruhi tingkatan agresif verbal siswa kelas 12 SMA Kanisius? Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh game online berunsur kekerasan terhadap peningkatan kemampuan berbahasa siswa kelas 12 SMA Kanisius. Lalu yang kedua, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui frekuensi bahasa yang digunakan siswa kelas 12 SMA Kanisius. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh game online berunsur kekerasan terhadap peningkatan agresif verbal siswa kelas 12 SMA Kanisius. Lalu ada bagian metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Mas Saya. Terima kasih, Dr. Sarges. Sekarang saya akan memberikan penjelasan mengenai metode penelitian yang kami
jenis dan waktu. Jenis penelitian kami yaitu deskriptif kuantitatif. Di dalam penelitian ini kami menggunakan survei atau angket, dan kemudian dari survei tersebut kami menganalisis dengan metode deskriptif atau dengan memberikan gambaran dari data yang telah kami dapatkan, dan data tersebut berupa persentase dalam bentuk diagram Likert. Kemudian untuk durasi penelitian yang kami lakukan itu selama 5 hari. Penelitian yang kami maksud ini dalam penyebaran angket yang kami lakukan itu durasi 5 hari dari tanggal 14 sampai 18 Januari 2023 di SMA Polisi Kanisius. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas 12 SMA Polisi Kanisius. Sedangkan untuk sampel penelitian ini kami mengambil sebanyak 20% atau sebanyak 54 siswa dari total angkatan kelas 12, yakni 264. Kami mengambil 20% itu dengan pengetahuan akan minimal pengambilan sampel yang menunjukkan 5%. Lalu untuk variabel penelitian, di penelitian ini kami ingin mengetahui pengaruh penggunaan bahasa siswa kelas 12 SMA Polisi Kanisius tahun ajaran 2020. Pengaruh game online berunsur kekerasan terhadap penggunaan bahasa siswa kelas 12 SMA Polisi Kanisius tahun ajaran 2022 dan 2023. Karena itu dari sini variabel bebas dalam penelitian ini yaitu game online berunsur kekerasan, dan variabel terikannya adalah penggunaan bahasa siswa. Untuk metode pengambilan data sendiri, kami seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kami menggunakan angket atau survei yang disebarkan melalui Google Form. Dan berikut hasil dan pembahasan yang dari data yang telah kami dapatkan. Namun sebelumnya untuk hasil dan pembahasan ini dari total jumlah 16 pertanyaan, kami mengambil pertanyaan utamanya sebanyak 9 pertanyaan, dan yang kami cantumkan ke dalam jurnal dan presentasi ini. Untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai diagram siswa yang berbagai game online berunsur kekerasan. Mayoritas siswa menjawab iya sebanyak 94,4% atau sebanyak 51 siswa, dan sebanyak 5,6% atau 3 siswa itu menjawab tidak pernah bermain game online berunsur kekerasan. Lalu yang kedua merupakan grafik game online berunsur kekerasan ini meningkat. Game yang sama popularitas di siswa SMA kelas 12 Polisi Kanisius ini yang paling banyak dimainkan yaitu PUBG dan Mobile Legends sebanyak 31 siswa. Tapi kami juga memberikan kebebasan kepada responden untuk mencantumkan game online yang lain yang berunsur kekerasan di pilihan others atau lainnya. Lalu yang selanjutnya mengenai diagram frekuensi bermain game online berunsur kekerasan. Dalam diagram tersebut mayoritas siswa menjawab sering selama 4-6 hari sebanyak 27,8% atau 15 siswa, dan minoritas siswa menjawab sangat jarang sebanyak 11,1% atau sebanyak 6  6 siswa.
selanjutnya menunjukkan durasi bermain game. Dalam diagram tersebut menunjukkan bahwa mayoritas siswa bermain game cukup lama, sebanyak 48,1%, dan minoritas siswa menjawab sangat besar dan sangat lama, sebanyak 7,4%. Nah, yang selanjutnya ini diagram mengenai penggunaan fitur chat dan warming. Mayoritas siswa menjawab menggunakan fitur chat dan warming sebanyak 79,6%, dan minoritas menjawab tidak sebanyak 20,4%. Nah, yang selanjutnya mengenai grafik preferensi bahasa saat bermain. Mayoritas siswa di sini masih menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu di sini mayoritas siswa menggunakan bahasa Indonesia sebanyak 46 siswa. Nah, dari grafik yang sebelumnya, setelah itu kami masukkan irisan hitungan mengenai seberapa banyak siswa yang menggunakan bahasa Indonesia, lalu menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan kedua bahasa tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rika. Jadi setelah mengetahui pemilihan bahasa yang digunakan, kami ingin mencari tahu alasan mereka memilih bahasa tersebut. Kami mencantumkan dalam angket kami mencantumkan 3 pertanyaan, dan sisanya kami mencantumkan 3 pertanyaan dan responden dapat memilih jawaban lainnya. Nah, dari hasil yang didapatkan, yang mayoritas responden itu menjawab alasan mereka memilih pemilihan bahasa yang mereka gunakan itu karena merasa nyaman apabila menggunakan bahasa tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan kata kasar. Penggunaan kata kasar yang digunakan oleh responden. Di sini kami membagi menjadi 2, yaitu pertama untuk durasi dalam sehari, dan satu lagi durasi dalam seminggu. Di sini kami mendapatkan bahwa hampir sebagian besar responden itu menggunakan kata kasar, dan durasi yang mereka menggunakan kata kasar itu bukan selalu, sering, kadang, dan jarang. Lalu dilanjutkan dengan alasan penggunaan kata kasar responden, dan dari sini didapatkan bahwa mayoritas alasan mereka menggunakan kata kasar adalah karena rasa frustasi yang timbul ketika bermain. Lalu kami ingin mengetahui keterpengaruhan responden terhadap game online, terhadap keterpengaruhan game online terhadap penggunaan bahasa siswa responden. Dari data yang didapatkan, kami mendapatkan bahwa sebagian besar responden atau di jumlah sebanyak 87,1% responden menjawab kalau game online memiliki pengaruh terhadap tingkat agresi verbal, sedangkan 13% lainnya menjawab tidak sesuai. Lalu karena kami juga ingin mencari tahu peningkatan kemampuan berbahasa,
kami juga mencantumkan pertanyaan seberapa berpengaruh responden terhadap game online kepada penggunaan bahasa mereka. Dan dari data yang dihasilkan sebanyak 87,1% pula responden menjawab kalau game online memiliki keterpengaruhan terhadap penggunaan bahasa. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah game online berunsur kekerasan berpengaruh terhadap penggunaan bahasa siswa di kelas itu. Menurut siswa kelas 12 SMA Kolese Kanisius berpengaruh dalam dampak positif maupun dampak negatif. Dan untuk dampak negatifnya sendiri, game online berunsur kekerasan ini membuat siswa sering menggunakan bahasa kasar atau agresi verbal. Terus untuk yang dampak positifnya sendiri, game online berunsur kekerasan ini membuat siswa lebih paham tentang, lebih luas menggunakan bahasa asing, tidak hanya bahasa Indonesia sendiri. Lalu untuk sarannya, Selanjutnya, saran dari kami, di tengah perkembangan teknologi yang semakin maju, tidak ada salahnya untuk mengikuti tren seperti bermain game online, asalkan para pemain tidak kecanduan dan dapat beradaptasi. Lalu selanjutnya, sebaiknya juga para pemain dapat menjaga baik sikap maupun perkataan saat bermain. Setelah itu juga berpikirlah sebelum menyampaikan sesuatu, karena apa yang kita pikirkan belum tentu, apa yang orang lain pikirkan belum tentu sama dengan apa yang kita pikirkan. Bisa juga kita bingung orang lain dengan perkataan kita. Dan yang terakhir yaitu game dapat digunakan sebagai media untuk bersosialisasi. Nah, karena kan tadi dibilang kalau ada fitur on-click atau chat, jadi kayak dalam game online ini dapat melakukan interaksi dengan pemain lain, baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Dan begitu dengan ada interaksi dapat meningkatkan kemampuan bahasa para pemain juga, seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih tim presenter telah menghasilkan penelitiannya. Itu ini sangat menarik, soalnya berhubungan dengan mungkin sebagian besar aktivitas siswa isi itu bermain game. Oleh karena itu, agar bisa melanjutkan sesi ini, saya persilakan kepada tim penanggap untuk memberikan mungkin saran, kritik atau pertanyaan kepada tim presenter. Dan jangan lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada tim penanggap, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator telah memberikan waktu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Albertus Putra Absoro dari kelas 11 IPS 1 nomor 1. Saya juga sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada para kelompok presenter karena telah menyelesaikan presentasi kalian dengan cukup baik. Sekarang pada kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa kritik dan saran dan beberapa pertanyaan. Untuk pertama saya menyampaikan kritik dan saran. Kritik saya pertama untuk terkait penampilan presenter. Menurut saya penampilan presenter itu di depan ketika sedang mempresentasikan bahannya itu terlalu masih terbata-bata dan kesannya itu membuat para audiens terkesan bosan gitu. Bahkan tadi saya lihat pada bagian kesimpulan dan saran itu saya melihat Pak Arlanta tertidur.
Ya jadi mungkin untuk penyampaiannya bisa lebih dipertegas lagi dan kesannya jangan monoton gitu, jadi nggak terbata-bata, jadi kita yang dengar juga enak. Untuk presentasi juga saya ingin mengkritisi terkait penulisan dan teks. Di sana teksnya, penjelasan bahan itu tertulis sangat kecil, teksnya sangat kecil, jadi saya mungkin juga yang di depan juga sulit untuk membacanya, terutama saya tekankan kepada datanya itu kan tulisannya kecil-kecil, jadi kita bacanya susah dan kalau datanya itu kayak gimana tuh susah, kita hanya mengandalkan kalian tuh ngomongnya kayak gimana, jadi kita hanya mendengarkan kata-kata kalian gitu. Nah, itu sekian dari kritik dan saran saya. Kemudian saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan saya. Untuk pertanyaan pertama, yang kita ketahui sudah banyak terjadi tindakan atau perilaku yang menyimpang melalui sarana game online yang dilakukan oleh orang-orang, terutama bagi anak-anak dan remaja sekarang. Perilaku negatif yang umum terjadi seperti tindakan rasisme hingga pelecehan sudah banyak terjadi di dalam game online. Tetapi game online juga memiliki beberapa dampak positif seperti ini luar bidang yang tadi sudah dikatakan ya, seperti mendapatkan teman baru hingga melatih fokus dan konsentrasi, dan seperti yang tadi bilang melatih kemuasan dalam berbahasa. Pertanyaan saya adalah apa tanggapan kalian mengenai dua dampak tersebut, dan jika ada solusi untuk mencegah dampak negatif itu supaya tidak terulang lagi, kita harus melakukan apa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua saya itu seputar pengalaman. Apakah para kelompok peserta pernah mengalami hal seputar dampak positif dan negatif dari bermain game online, dan bagaimana respon kalian mengenai hal tersebut? Sekian, terima kasih. Terima kasih penyangga atas pertanyaan yang telah diberikan. Ini saya menjawab untuk yang pertanyaan pertama, yaitu tanggapan terhadap dampak-dampak terhadap game online yang ada. Jadi untuk tanggapan dari kami sendiri, untuk menanggapi dampak yang ada, kita bisa melakukan upaya penyaringan, melakukan penyaringan. Jadi penyaringan yang dimaksud tersebut yaitu ketika bermain atau sebelum bermain, kita mencari tahu terlebih dahulu apa yang kita mainkan atau apa unsur-unsur yang ada di dalamnya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan untuk kedepannya. Jadi kesimpulan yang saya ingin menyampaikan untuk pertanyaan yang pertama, tanggapan terhadap dampak-dampak yang ada itu kita bisa melakukan upaya pencegahan, yakni penyaringan akan game online tersebut yang ingin kita mainkan agar tidak menimbul dampak-dampak yang negatif. Pertanyaan kedua, untuk pertanyaan yang kedua tadi kan mengenai kayak apakah kita semua tuh pernah kayak kena dampaknya atau kita pernah melakukan, ya udah jelas kita semua pernah ngelakuin itu atau kena dampaknya kayak rasisme atau kita yang ngomong kasar segala macam. Tapi ya kita kan juga kayak saling mengingatkan aja sih sebenarnya, terus saling membatasi diri juga, sadar diri. Terus kan dalam zaman sekarang kan juga setiap game online tuh kalau misalkan ada yang melewati batas seperti di chat kayak ngomong kasar segala macam, itu kan udah itu aja jawaban saya. Oke, dengan selanjutnya Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alexander Wiratno Lebat, kelas 11 IPS 1, absen 2. Sebelumnya saya ingin mengucapkan provisiat untuk di Press Center karena sudah mempresentasikan
hasil riset papernya dengan baik. Saya akan menyampaikan satu dua hal mengenai kritik dan saran yang lebih saya lihat dari tim presenter saat menyajikan presentasinya masih cukup terpaku dengan presentasi atau kanvanya. Saya menyarankan agar bisa lebih mengurangi intensitas tulisan-tulisan pada presentasi PPT dan bisa lebih menjelaskan secara langsung dan secara melalui kata-kata gitu, dan untuk lebih menarik para penonton. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Menanggap telah memberikan saran kritik ataupun pertanyaan. Sekarang kita akan melanjutkan pada sisi tanya jawab dari uji materi dan bahasa dengan uji materi. Terlebih dahulu, Bu Vina, saya silakan. Terima kasih Ibu mengucapkan novisiat ya, sudah selesai tekanannya, bisa presentasi dengan segala kesibukan kalian sambil belajar, tapi berusaha menyelesaikan tugas akhir kalian RP kalian. Ini kelompok 74 ya. Oke. Ini yang pertama, kalian itu tidak konsisten antara topik dengan metode. Di mana ketidakkonsistenan kalian? Dari topik itu kan kelihatan pengaruh bla 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 gitu kan. Nah, sedangkan di metodenya kalian menulis ada kata deskriptif. Deskriptif itu di dalam jenis penelitian itu adalah jenis penelitian yang hanya menggambarkan aja, ya. Sedangkan topik kalian itu ada kata pengaruh, artinya itu adalah jenis penelitiannya eksplanatif. Lalu pendekatan kalian apa? Kuantitatif kan? Nah itu ketidaksambungannya di situ. Orang kalau lihat topik kalian itu udah tahu itu eksplanatif bukan deskriptif. Karena ada dua variabel, sedangkan kalau deskriptif itu hanya satu variabel. Maka dengan demikian, kalau itu bukan deskriptif, berarti ada uji hipotesis. Nah, di dalam seluruh presentasi kalian itu tidak menemukan uji hipotesis itu berada di mana. Biasanya uji hipotesis itu berada pada bagian kerangka teori bagian akhir. Ya. Ini masukan Ibu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu tidak perlu melihat secara secara jelas gitu untuk bagian bab 2 yang kerangka teori. Bab 2 kerangka teori itu kan harus ada variabel 1, variabel 2, lalu ada konsepnya, lalu ada uji hipotesisnya, karena penelitian kalian itu kan eksplanatif bukan deskriptif. Kalau deskriptif itu nggak ada uji hipotesis ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian punya rumusan masalah 3 ya. Nah, dari ketiga rumusan masalah kalian itu kan kalian berusaha untuk membuat indikator-indikator supaya bisa menjawab rumusan masalah itu kan. Nah, yang Ibu tanyakan adalah, bisakah kalian memperlihatkan rumusan masalah yang pertama indikatornya apa aja? Apakah geometri dan seterusnya itu? Nah, indikatornya apa? Dalam angket itu indikatornya apa? Kalau di dalam penelitian umum, rumusan masalah itu adalah acuan kita membuat angket. Jadi,
pertanyaan di rumusan masalah itu kerap kali disebut dengan grand pertanyaannya. Nah, dari pertanyaan itu biasanya ada indikator-indikator yang kamu tanyakan untuk menjawabnya. Rumusan masalah. Diperlihatkan aja. Kamu bisa memperlihatkannya di hasil penelitianmu, kan ada tuh yang rumusan masalah pertama itu soal apa ya. Gampangnya itu. Jadi sebutin aja, oh indikatornya ini. Oke, nanti ya jawabnya ya. Nah, hal sederhana lainnya adalah secara singkat hasil penelitian kalian itu bagaimana? Secara singkat aja hasilnya apa? Karena kan kalian bilang pakai Google Form ya. Kalau ibu bilang kalau Google Form memang jawaban, tabel, diagram itu sudah ada, bahkan keterangannya yang kamu mungkin di kelas 10 dulu yang model membaca tabel itu sudah disiapkan gitu. Tapi kalau menurut ibu alangkah baiknya kamu membahasakan dengan bahasamu secara sederhana supaya orang lain itu tahu gitu, paham gitu. Karena bahasa menggunakan teknologi maka kamu kan beda. Jadi dibahasakan pulang secara sederhana. Nah sekarang ibu nanya dengan kalian, secara sederhana hasil penelitian kalian gimana? Itu aja. Ini masukan ya, nah, bukan ngebantai ya, itu nggak ngebantai. Ibu ngasih tahu aja. Nanti tertekan nanti. Pertanyaan pertama itu tadi yang soal deskriptif itu. Kalau kalian mengatakan, oke Bu, memang kami salah di bagian metodenya, harus ya metode itu yang harus diperbaiki gitu. Ya, supaya nyambung dengan topik ini. Jangan lagi ada deskriptif gitu, di situ. Eksplanatif. Terus jelaskan eksplanatif itu apa penelitiannya. Diperbaikan tentu saja. Terima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang pertama, boleh ulang pertanyaan yang pertama? Gini, sederhananya gini. Kalau orang membaca topik itu, set gitu, ibu lihat, oke ini eksplanatif penelitian jenis penelitiannya gitu. Tetapi kalian tulis di metode penelitian itu ada kata tadi deskriptif, penelitian deskriptif dengan kuantitatif gitu. Kan jadi nggak nyambung. Nah itu deskriptif, kuantitatif. Kenapa harus deskriptif? Kalau bisa itu deskriptif itunya dijelaskan jadi gini. Ibu tadi kan bilang kalau lihat topik orang otomatis oh ini ada data pengaruh, ada itu berarti ada dua variabel kan? Oh itu berarti eksplanatif. Kalau deskriptif itu cirinya dia hanya menggambarkan aja dan biasanya variabelnya cuma satu. Terus tidak ada uji hipotesis. Oke baik. Untuk kita memilih deskriptif kuantitatif karena menurut kami dalam penelitian ini kami untuk datanya itu berupa yang pertama kan berupa kuantitatif itu berupa penggunaan angka atau numerik
seperti yang ada dalam hasil kesimpulan, kita menggunakan angket, dan di situ kami menggunakan angka atau numerik. Lalu untuk deskriptif berarti kan mengartikan untuk menggambarkan atau menjelaskan. Nah, dari sini kami menggambarkan dan menjelaskan data-data atau angka-angka yang telah kami dapat. Oke, nah kalau begitu topiknya diganti. Jangan kata-kata pengaruh. Nggak ada kata pengaruh terhadap apa gitu. Karena itu namun kalian kan bilang kalian tetap mengatakan itu deskriptif. Kalau menurut ibu ini bukan deskriptif, ini eksplanatif karena ada dua variabel saling mempengaruhi, gitu ya. Kalau deskriptif itu dia hanya menggambarkan aja. Nah, persoalan bahwa kamu menggunakan pendekatan kuantitatif nggak masalah. Mau deskriptif kayak mau apa, kamu menggunakan kuantitatif nggak apa-apa. Ya, hanya masalahnya itu gini loh, yang kamu tulis di metode penelitianmu dengan judulmu ini nggak nyambung, gitu. Ya, ini jelas-jelas bukan deskriptif topikmu itu. Tapi kenapa kalian tulis di metode kalian itu deskriptif? Maksud ibu itu, ya. Jadi nanti diperbaikinya eksplanatif ya. Terima kasih. Saya nyambung. Baik, terima kasih. Akan kami simpan perbaikan tersebut untuk revisi kemudian. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, Ya. rumusan masalah atau indikator rumusan masalah dari rumusan masalah. Tapi masih diangkat kalau kamu nggak punya angket, bisa dilihat dari hasil penelitian itu kan ada tuh indikatornya. Rumusan masalah pertama indikatornya apa ya? Oke, siap. Untuk indikatornya yaitu kami membagi menjadi 4 bagian, yaitu sangat sesuai, sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai. Lalu untuk seperti dalam durasi itu kami membaginya menjadi 5 bagian, yakni sangat lama yang berupa 6 jam, kemudian sering 3-6 jam, kadang-kadang 1-2 jam, jarak 30-59 menit, sangat jarang 0-29 menit. Dan rumusan masalah pertama itu berarti di dalamnya yang pertama itu ada indikatornya durasi bermain game toh. Terus yang pertama lagi apa? Yang pertama tadi mengenai agresi verbal. Oke, itu yang ibu maksud ya. Rasa penulisan bahasa, penggunaan kata kasar. Nah, itu yang ibu maksud indikator. Di sini kita ingin mencari tahu apakah game online mempunyai keterpengaruhan, dan dari hasil yang didapatkan hanya sebanyak 13% yang menjawab kalau game online ini tidak memiliki pengaruh. Namun untuk sisanya sebanyak 87,1 itu menjawab bahwa game online pada tingkat memiliki keterpengaruhan. Lalu untuk pertanyaan ketiga, secara sederhana hasil penelitian, untuk penelitian ini kami ingin mencari tahu dampak dari game online itu sendiri. Dan di sini kami mengkhususkan terhadap penggunaan bahasa, dan penggunaan bahasa yang kami ingin khususkan lagi di sini yaitu terhadap kemampuan berbahasa dan agresi verbal. Karena kami sendiri melihat dan merasakan berdasarkan pengalaman sendiri kalau ada banyak sekali dampak-dampak dari game online, dan yang sering kami temukan yakni kemampuan berbahasa, dan bahasa yang digunakan ini adalah bahasa asing. Karena di sekolah ini sendiri kami merasakan kalau banyak murid atau
yang cukup baik, dan jika melihat lagi mereka mendapatkan kemampuan tersebut dari seringnya mereka bermain game online, dan dari situ mereka terlatih. Kemudian dari latar belakang ini kami jadi memilih judul ini untuk menjadi penelitian kami. Sebagai berikut. Dan hasil yang didapatkan ditunjukkan bahwa game online memiliki pengaruh positif dan juga negatifnya. Dari yang kami ingin cari tahu, positif dan negatif berupa agresif verbal, yang negatif berupa agresif verbal, dan positif yang kami ajukan di sini yakni kemampuan dalam penggunaan bahasa. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih Bina atas cerita pertanyaannya kepada presenter. Sekarang saya beri kesempatan kepada Pak Rantos sebagai penguji bahasa untuk memberikan saran kritik saran pertanyaan kepada presenter. Para Pak Rantos silakan. Baik, terima kasih saudara moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Yang pertama, ini jagoan-jagoannya kepada dia pertama nih. Jadi ngantuk terus. Kedinginan. Oke, tepuk tangan dulu untuk saya. Saya tidak banyak untuk pertanyaan, tapi saya mencoba melihat sesuatu yang sudah Anda tampilkan. Yang pertama, Petrus yang mana sih Petrus? Petrus, pola vokal kamu lumayan, tapi kurang berani untuk buka mulut. Itu penting karena kamu akan berbicara di depan umum. Kamu sudah mencoba untuk menggunakan tangan untuk liquidnya menjelaskan, tapi kembali terpegang. Kenapa tidak lepas kemudian kamu menjelaskan supaya itu semuanya kemudian gampang kita juga terbantu dengan body liquid kamu. Andika yang mana itu? Andika, kamu coba untuk membuka, bukannya tidak baik, ya. Tapi kenapa rasa percaya diri ini kok hilang? Kenapa? Pede saja, ini teman-teman semua kita latihan, nggak masalah. Ya. Pincis, pola vokalnya jelas tapi rasa kurang percaya diri di rumah. Ya. Silakan itu harus berlatih. Ya, semuanya harus berlatih supaya nanti kamu bisa. Nah, ini bagian dari kita berlatih supaya nanti kamu mampu dan bisa ketika kamu di perguruan tinggi dan sampai ketika Anda nanti akan mempertahankan skripsi kamu, ya, sampai tesis kamu, bahkan sampai ke dalam mungkin disertasi kamu. Ya, disertasi itu kalau kamu nanti sudah S3, ya, tesis itu kamu nanti S2. Itu harus seperti ini semua. Kamu di SMA sudah nanti. Saya minta tolong Anda untuk coba buka jurnalnya. Oke, saya biasanya mulai dari belakang. Kenapa belakang? Karena belakang itu adalah bagian yang kelihatannya tidak dianggap penting sama orang, tapi bagi saya penting. Kenapa? Karena Anda adalah masyarakat terpelajar dan bagian ini kan latihan juga untuk bagaimana kita belajar memanfaatkan rujukan, memanfaatkan referensi untuk menopang semua apa yang Anda ingin sampaikan. Oke, ini data pertamanya, ya. Apa sih alasannya kok Anda suka sekali menggunakan pustaka anonim? Sudah jelaskan. Kami menggunakan anonim karena saat pendataan kami tidak mengumumkan nama pengarang dari nama penerbit pengarang.
untuk data yang kami berikan. Jadi kira-kira kan kenapa kamu suka dengan ini ada beberapa lebih dari dua loh, lebih dari dua ada menggunakan data ya 5 menggunakan daftar putakan tapi anonim. Ya kira. Jadi alasannya sih sebenarnya sama Pak, kan pas kita cari jumlah kompetensi itu kan ketemu tuh Pak, jumlahnya, tapi pas dicari sama si penulisnya itu nggak ada Pak. Jadi kita kan bingung menulis apa, masa kita nahan menulis kan, jadinya tulis anonim. Itu alasannya. Apakah tidak lebih bagus Anda tidak perlu menggantungkan anonim sehingga kamu cari buku-buku yang pasti saja? Lebih bagus Pak. Kenapa nggak diambil? Kalau tahu bagus, kenapa nggak diambil yang bagus saja? Kepepet yang bisa diambil yang itu ini. Kemudian yang kedua, saya minta penjelasan dari kamu. Kamu tahu yang namanya footnote dan body note. Footnote itu catatan kaki, body note itu adalah catatan perut. Saya mau tanya, kamu menggunakan yang mana? Dalam penelitian ini kami menggunakan body note. Apa alasannya? Karena menurut kami itu lebih sederhana dan dapat mencantum pokok tulisan lebih baik saat kita membaca. Dan ketika membaca juga kalau footnote itu kan terletak di bawah bagian bawah sini biasanya. Karena begitu membaca juga biasanya harus untuk mengetahui pengertian tersebut harus melihat ke atas dan ke bawah berulang-ulang. Oke, baik. Tapi bukankah yang namanya footnote itu banyak dipakai dalam konteks dunia internasional dibandingkan dengan body note? Kenapa kamu tidak berlatih untuk mencoba pakai yang susah tapi mencari yang gampang? Mungkin ada alasannya. Bapak korupsi sama Dikasih bikin sih. Ya kan? Ya, ada bisa. Saya menjawab lagi karena kami juga membuatnya terkait oleh jadi Yang mepet siapa? Yang mepet siapa? Terkait. kami saat mengerjakannya itu jadi mencarinya lebih sederhana dan fokusnya mudah untuk dilakukan karena kami juga belum begitu mengetahui seperti dalam footnote itu kan banyak pula ketentuan seperti spasi dan cara peletakannya. Di situ kami saat mengerjakan ini belum cukup menguasai. Andinya, betul lagi kamu. Yang terakhir, tadi udah dijelasin maksudnya. Saya minta tolong coba dilihat untuk di kesimpulan. Oke, saya minta tolong untuk penjelasannya kan. Kesimpulan itu ada beberapa hal kan? Dan itu hanya satu paragraf. Betul. Ya, betul. Kok bisa? Maaf, Bukan maaf tapi dijelaskan.
kami kurang teliti, jadi kritik yang Bapak berikan kami akui dan akan kami lakukan revisian. Maka perlu ketelitian. Sebenarnya kamu sudah kesimpulan itu mau bicara apa sih? Ya, mau bicara apa sih? Sehingga Anda juga harus bisa merumuskan terlebih dahulu seperti apa paragraf yang Anda akan sampaikan di dalam konteks kesimpulan. Ya, sehingga tidak hanya ngecap semua. Kalau ngecap semua kan nggak baik. Nah, ini kan penelitian. Maka harus Anda sampaikan ya apa saja di bagian kesimpulan ini yang menjadi topik yang kamu sampaikan. Ini kan berhubungan dengan konteks satu, tujuannya apa, kemudian hipotesis kamu apa, dan kemudian kamu bisa menyampaikan. Ya, bagus ya maksudnya. Oke, itu terselamat ya kamu. Terima kasih pada para penguji telah memberikan saran dan kesempatan pada presenter. Mungkin dengan waktu yang singkat ini dari para audiens sama ada 1-2 pertanyaan kepada presenter. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Oleh karena itu, tinggal kita di ujung acara, pada kita bertepuk tangan. Dan sebagai host, ucapkan terima kasih kepada para hadirin karena sangat inovatif dari saya simulasi seperti sama ini. Dan pertama, mungkin ada beberapa hal mungkin saja dari kami sampaikan, maaf. Oleh karena itu, semoga ilmu yang kami dapatkan pada sesi kali ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di Excellence tahun berikutnya. Terima kasih.